Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jaga kondisinya, jaga kesehatannya, minum vitamin, jangan lupa banyak minum air putih. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai ya. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa sering untuk cuci tangan, karena kesehatan kita, kesehatan bersama. Bagaimana, masih semangat mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini? Semoga masih semangat ya, meskipun kita masih harus bertemu secara tatap muka melalui daring, belum bisa bertemu melalui keadaan sebenarnya atau real di kelas karena kondisinya yang belum memungkinkan. Tapi Ibu harap itu semua tidak mematahkan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita kali ini. Kemudian Allah mudahkan dan Allah lancarkan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini untuk diserap dalam diri kita. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi logaritma. Ini kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Kalau kemarin kita hanya membahas definisi logaritmanya saja, sekarang kita akan mencoba membahas dan mengulik sifat-sifat yang ada pada logaritma. Sifat-sifatnya lumayan banyak, jadi mohon diperhatikan dengan baik apa saja sifat-sifatnya, bagaimana penggunaannya gitu ya. Kurang lebih ada 8 sifat-sifat gitu. Nanti kalau memang harus ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kita pilih satu-satu ya. Ada sifat apa saja di dalam logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat logaritma dengan teliti, menyederhanakan bentuk logaritma dengan cermat, dan menggunakan sifat logaritma untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar dan cermat. Jadi tolong diikuti dengan baik, semoga kita bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan di awal ini. Nah, kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Ada 7 sifat pada logaritma ini yang akan membantu kamu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan logaritma, yaitu yang pertama, kalau ada A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Jadi, kebalikannya, kalau kemarin pada bentuk perpangkatan, kalau perkalian maka jadinya penjumlahan. Sekarang dari penjumlahan, kebalikannya adalah perkalian dengan syarat basisnya. Bilangan basisnya harus sama ya. Kalau di sini A, di sini A. Kalau di sini 3, di sini 3. Kalau di sini 2, di sini 2. Baru bisa dikalikan X dan Y-nya gitu ya. Jadinya A log X kali Y. A dengan A-nya tidak usah dikalikan. Yang dikalikan hanya X dan Y-nya saja. Nah, contohnya seperti ini. Ibu punya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Berarti tinggal 4 dikali 8 saja. Hasilnya adalah 2 log 32. Nah, ini 5 dari mana? Oke, ini ada di sifat ke-8 nanti ya, di terakhir. Tapi nggak apa-apa, Ibu bahas dulu. Nah, sini. Ini perpaduan antara sifat ke-8 dan sifat nanti ke-3. Nah, ini kan ada 2 log 32. Nah, 2 log si 32-nya kita ubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, ini kita gunakan sifat yang ketiga kalau tidak salah. Nanti ya, Ibu lihat dulu ke bawah. Itu sifat keberapa yang bentuknya seperti ini. Kalau ada pangkat dalam sebuah logaritma, itu wajib taruh di depan. Berarti jadinya 5 dikali 2 log 2. Nah, ini kita pakai sifat ke-8 nih. Nah, kalau nanti akan kita bahas. 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Ya, berarti ini tinggal 5 kali 1. Hasilnya adalah 5, gitu ya. Nah, yang 2 log 2 ini adanya di sifat ke-8, yang 2 log 2 pangkat 5 jadinya 5 kali 2 log 2 itu ada di sifat yang ketiga kalau tidak salah. Nanti kita lihat ya. Nah, ini juga sama, 3 log 1/9 ditambah 3 log 81, berarti tinggal 3 log 1/9 dikali 81. 81 bagi 9 adalah 9, berarti si 9-nya kita ubah jadi berapa? 3 log
9 itu berapa? 3 pangkat 2. Berarti pangkat tadi syaratnya apa? Wajib ditaruh depan. 2 kali 3 log 3 gitu ya. 3 log 3. Nah, kalau bilangannya sama dengan bilangan basis, 2 log 2, 3 log 3, nanti 5 log 5, itu nilainya 1 ya, syaratnya harus sama. Berarti ini tinggal 2 kali 1. Hasilnya adalah 2 gitu. Nah, contoh yang ketiga juga sama. 2 log 2 akar 2 tambah 2 log 4 akar 2. 2-nya dikumpulkan jadi 2 akar 2 dikali 4 akar 2. 2 kali 2 8. Akar 2 kali akar 2 kemarin ya, bentuk akar. Kalau ada akar yang sama di dalamnya berarti tinggal hilangkan akarnya saja, yaitu 2. 8 kali 2 hasilnya 16. Nah, 2 log 16 sama seperti tadi. 2 log 16 itu berapa? 16 itu adalah 2 pangkat 4. 4-nya taruh di depan, berarti 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. Berarti tinggal 4 kali 1. Hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk sifat yang pertama. Oke, kita lanjut. Sifat yang kedua itu adalah pengurangan. Kalau tadi penjumlahan berkaitannya dengan perkalian, kalau pengurangan otomatis berkaitannya dengan pembagian. Sama konsepnya. 2 log 16 dikurang 2 log 8 berarti tinggal 16. Ini kurang ya, 16 dibagi 8 harusnya. Nah, 16 dibagi 8 berapa? 2. Nah, ini kan sama nih, udah sama nih, 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1, gitu ya. Nah, untuk yang kedua. Yang kedua ada log 1000 dikurang log 100, Bu. Ini lognya berapa? Nggak ada lognya, Bu. Nah, kalau tidak ada lognya, berarti dia basisnya adalah 10. Berarti ini juga sama, 10 ya, gitu. Berarti tinggal kita bagi saja 100 dibagi 10. 1000 dibagi 100 maksudnya, maaf ya. Dibagi 100. Berapa tuh? Coret saja nolnya. Coret 2, coret 2. Hasilnya adalah log 10. Nah, tadi kan kalau tidak ada basisnya adalah 10. Berarti 10 log 10 nilainya 1 juga. Gitu ya. Nah, yang ketiga 3 log 18 dikurang 3 log 6. Berarti 18 dibagi 6. Berapa 18 bagi 6? 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1. Gitu ya, pas banget semuanya nilainya 1. 3 log 3 nilainya 1. Gitu ya, itu untuk pembagiannya. Nah, yang ketiga, A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Ini yang tadi Ibu bilang pada contoh soal nomor 1 ya. Kalau ada pangkat, pangkatnya wajib taruh di depan gitu. Jadinya perkalian. Jadi N dikali A log X. Seperti tadi contohnya sudah Ibu jabarkan. Di sini contohnya lagi 2 log 3 dikali 4 log 3. Gimana caranya? Nah, 2 ini dan 4 ini bukan basis ya, hati-hati. Kalau adanya di depan sekali, itu bukan basis. Tapi kalau adanya di atas, itu baru basis, gitu ya. Nah, ini berarti masih bisa menggunakan sifat yang pertama. Karena di sini basisnya sudah sama. Tadi berapa kalau tidak ada basisnya? Berarti di sini adalah basisnya 10. Ini juga 10, berarti sudah sama. Berarti, nah, kalau ada di depan gini, supaya bisa digunakan sifat yang pertama, naikkan dulu menjadi bentuk pangkat, gitu ya. Kalau tadi kan dari pangkat diturunkan, sekarang turun berarti dinaikkan. Jadi 3 pangkat 2, yang ini jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 4, 81. Berarti 9 kali 81, hasilnya log 729, gitu ya. Nah, contoh yang kedua juga sama. Di sini log A, 2 log A, berarti 2-nya naik ke A. Berarti log A pangkat 2. Yang ini 2 log B, berarti log B pangkat 2. Tinggal kalikan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kan sama-sama masing-masing punya kuadrat ya. Kuadratnya kita kumpulkan saja di akhir. Berarti A kali B, kemudian dikuadratkan. Gitu ya. Pokoknya kalau misalkan ada angka di depan, itu mau dioperasikan, dinaikkan dulu aja menjadi pangkat. Tapi kalau ada pangkat, mau dioperasikan atau dihasilkan pada hasil akhirnya, maka ditaruh di depan pangkatnya, gitu ya. Nah, ini sifat yang keempat. Kalau ada A log X terus G log A, nah jadinya gini.
3 log 7 dikali 7 log 81. Ini kan sudah sama dan syaratnya operasinya adalah perkalian. Kalau di sininya sama, ini 7, ini 7, ini coret aja 7-nya. Nah, jadi hasilnya berapa? 3 log 81. Berarti ini tinggal langsung 3 log 81. Berapa 3 log 81? Nah, kita uraikan lagi seperti tadi ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Tadi kalau ada pangkat, pangkatnya taruh di depan. Jadi 4 kali 3 log 3. 3 log 3 tadi berapa? 1. Berarti 4 kali 1 deh. Hasilnya 4. Atau mau mengikuti cara yang ini boleh gitu ya. Misalkan ibu punya contoh lagi. 5 log 6 kali 6 log 125. Nah, ini kan perkalian nih, boleh titik, boleh kali gini boleh. Nah, ini udah sama nih 6 dengan 6, coret 6-nya. Berarti tinggal sisanya 5 log 125 awal dan ujung. Nah, 125 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Berarti 5 log 5 pangkat 3. Gitu ya. 3-nya taruh depan deh. 3 kali 5 log 5. Nah, 5 log 5 nilainya 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Gitu ya. Nah, syaratnya tadi bentuknya adalah perkalian dan bilangannya sama, gitu ya. 7 dengan 7, 6 dengan 6. Kalau bilangannya di sini 6, di sini 7 nggak bisa. Berarti biarkan saja seperti itu ya. Oke, ini sifat yang kelima, ada A pangkat A log X. Ini kan sama nih. A dengan bilangan pokok dengan bilangan basis. Coret bilangan pokok dengan bilangan basisnya. Jadi sisanya X saja, gitu ya. Nah, contohnya gini, 4 pangkat 2 log 5. Supaya 4-nya sama, berarti si 2, maksudnya si 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. Nah, ini kan sudah nih sama ya. Bilangan pokoknya 2, bilangan basisnya juga 2 gitu. Nah, berarti tinggal dikumpulkan saja. Nah, ini bisa juga ibu tulis kayak gini, 2 dikali 2 log 5. Nah, kita gunakan tadi sifat yang perpangkatan. Ini kan ada angka di depan log, berarti 2-nya naik ke 5. Berarti jadinya 2 dikali 2 log 5 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini udah sama nih, 2 dengan 2, bilangan pokok dengan bilangan basis, coret. Nah, kita tinggal ambil hasil belakangnya saja. Jadi 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, hasilnya 25, gitu ya. Cara mudahnya seperti itu, gitu. Sama dengan yang ini penyelesaiannya, oke? Nah, yang ini juga sama. Nah, di sini kan basisnya 3, di sini akar 3. Beda Bu, berarti si akarnya kita ubah jadi 1/2, pangkat 1/2 gitu ya. Jadi yang tadinya akar 3 jadi 3 pangkat 1/2. Ini sama nilainya. Nah, cara pengerjaannya sama. Berarti ini 3 pangkat 3 log 2. Nah, di sini 2-nya jadi ini setengahnya naik ke 2. Berarti jadi pangkat 1/2 2-nya. Ini coret bilangan basis dengan bilangan pokoknya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat setengah. Kalau ada pangkat pecahan, ini baliknya ke bentuk akar. Jadi akar 2. Nah, nanti kita lanjutkan lagi untuk sifat ke-5 sampai ke-8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.